Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Fatimatu Zahro, NIM 188620023, dan teman-teman. Kami akan membahas tentang bagaimana sih pertumbuhan fisik pada pertengahan masa kanak-kanak. Yang kedua, apa saja aspek-aspek kesehatan dan kebugaran pada masa anak-anak. Yang ketiga, bagaimana sih perkembangan intelektual dan emosional pada masa kanak-kanak. Di sini kami akan membahas tentang pengertian perkembangan intelektual manusia. Pengertian perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses menggunakan pengetahuan serta kegiatan dalam berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa anak-anak. Tingkat pertumbuhan anak sangat berbeda antara ras, bangsa, dan tingkat sosial ekonominya. Menurut peneliti yang dilakukan berbagai tempat di dunia, terdapat rentangan sebesar 9 inci sampai 22,5 cm. Di antaranya anak-anak dalam ukuran pendek, misalnya di Asia Tenggara, Oseania, Amerika Selatan, dan sedangkan anak-anak yang berada di Eropa Utara atau yang berasal dari Eropa Utara dan Tengah, Australia Timur, dan Amerika Serikat pertumbuhannya lebih tinggi. Walaupun terdapat perbedaan keturunan, pertumbuhan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka, serta nutrisi pada makanan yang mereka makan, serta kesehatan dan kebugaran anak. Pertumbuhan anak meliputi nutrisi dan pertumbuhan. Maksudnya, kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan pertumbuhan anak menjadi lamban, karena nutrisi tersebut hanya untuk mempertahankan hidup dan energi. Tak hanya itu, kekurangan nutrisi dapat menimbulkan berbagai masalah. Yang kedua, kesehatan dan kebugaran anak. Perkembangan vaksin untuk berbagai penyakit kanak-kanak telah membuat anak-anak usia pertengahan selamat dalam hidupnya. Pemberian vaksin sangat baik bagi anak-anak usia ini daripada anak-anak yang lebih rendah usianya. Hal ini terbukti dengan adanya imunisasi di sekolah. Hal ini juga merupakan suatu alasan mengapa tingkat kematian anak-anak usia sekolah tersebut paling rendah sepanjang tahun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Intan Habibah dengan NIM 18862060029. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh Mbak Fatimah, yaitu beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan kesehatan dan kebugaran kanak-kanak, yaitu yang pertama adalah obesity, merupakan kegemukan pada anak-anak. Pernah menjadi isu utama di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, terutama pada anak usia 6-11 tahun. Menurut hasil penelitian, pada umumnya seringkali penyebab kegemukan bersifat korelasional. Berarti bahwa kita tidak dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan sebab akibat.
seringkali pada umumnya disebabkan oleh kurangnya berolahraga dan terlalu banyak makan. Di samping itu, lingkungan juga berpengaruh besar terhadap kegemukan. Biasanya justru terdapat pada masyarakat yang sosial ekonominya kurang, terutama bagi para wanitanya. Anak gemuk biasanya kurang aktif dibandingkan dengan anak lain yang kurang gemuk dan suka menonton TV. Sekalipun demikian, anak yang gemuk masih dapat dipelihara dengan baik, antara lain diubah cara makannya, latihan olahraga secara teratur dengan melibatkan orang tuanya. Dan sebaiknya orang tua jangan membiasakan memberi hadiah makanan yang manis-manis terhadap anaknya yang berperilaku baik. Sebaiknya menyediakan makanan kecil yang beraneka ragam serta berhenti membeli makanan yang banyak mengandung kalori tinggi. Yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan adalah kondisi medis pada masa kanak-kanak. Pada umumnya, anak sering mendapat sakit, namun penyakit berlangsung secara singkat dengan berbagai kondisi medis. Biasanya kena virus atau flu, dan hanya beberapa anak yang menderita penyakit kronis seperti migrain atau kepala pusing atau penglihatan jarak dekat. Di samping itu juga banyak terdapat penyakit seperti radang tenggorokan, infeksi telinga, dan gangguan emosional yang seringkali menjadi bertambah pada waktu anak mendekati usia pubertas. Yang ketiga adalah aspek penglihatan. Pada umumnya, pada usia anak sekolah, penglihatannya lebih tajam daripada waktu-waktu sebelumnya. Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun cenderung memiliki penglihatan jarak jauh, sebab mata mereka belum matang dan dibentuk secara berbeda daripada orang dewasa. Namun setelah usia tersebut, maka mereka bukan hanya lebih matang, tetapi juga dapat memfokuskan penglihatan lebih baik. Sekalipun demikian, penglihatan anak dari kalangan kurang mampu tidak dapat berkembang secara normal. 10% dari anak berusia 6 tahun mengalami kurang penglihatan dan 7% mengalami gangguan pandangan jarak jauh. Dan kondisi semacam ini meningkat menjadi 17% pada usia 11 tahun. Yang keempat yaitu kesehatan gigi. Pada usia 6 tahun, anak mengalami tanggal giginya yang pertama kali. Selanjutnya diganti dengan gigi yang tetap setiap tahun sebanyak 4 gigi untuk tahun kelima berikutnya. Kurang lebih setengah dari anak 5-17 tahun di Amerika Serikat tidak memiliki gigi rusak. Terdapat hampir 5 kerusakan atau kehilangan gigi atau giginya tanggal. Perbaikan gigi tersebut dikarenakan dipergunakannya fluoride secara meluas yang berbentuk tablet dalam air yang diminum. Ada pasta gigi, kumur, dan sebagainya yang dapat mencegah penyakit gigi pada anak-anak. Diharapkan mereka suka mengunyah makanan yang manis-manis seperti gula-gula dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aspek kebugaran anak. Pada umumnya, kondisi bentuk jasmani pada anak-anak yang kurang itu disebabkan mereka kurang berolahraga dan hanya setengah dari kelas mereka yang mengikuti pendidikan jasmani di sekolah, dan hanya sebagian kecil yang suka berolahraga secara individual, misalnya berenang, senam, lari, berjalan kaki, ataupun bersepeda. Sedangkan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk menonton TV di rumah. Hanya mereka yang aktif dalam perkumpulan olahraga secara kelompok atau tim yang memiliki bentuk tubuh yang baik dan sehat. Setelah ini, kita akan membahas tentang perkembangan intelektual dan emosional yang akan disampaikan oleh Mirna Sumiati. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yakni perkembangan intelektual dan emosional. Perkembangan intelektual sendiri terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia 5-7 tahun adalah tahap berpikir secara konkret atau mengenal segala sesuatu. Yang kedua adalah berpikir operasional, adalah kemampuan
kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Yang ketiga adalah konservasi, kemampuan yang penting dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Yang keempat adalah bagaimana konservasi itu dikembangkan, yakni memperhatikan tahap perkembangan melalui konservasi pada anak yang sangat penting untuk perkembangan intelektualnya. Yang kedua adalah perkembangan emosional. Perkembangan emosional sendiri adalah kondisi di mana anak mulai terbentuk emosionalnya, seperti marah, berkelahi, berbohong, maupun merusak hak orang lain. Di sini terdapat gangguan emosional pada masa kanak-kanak. Yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini sering terjadi pada anak yang ditinggal oleh orang tuanya sibuk bekerja, jadi kurang perhatian oleh orang tuanya. Hal ini dapat mempengaruhi anak laki-laki maupun perempuan semenjak kanak-kanak bahkan sampai dewasa. Peranan orang tua lebih penting dalam hal ini untuk mengatasi kecemasan pada anak. Yang selanjutnya adalah takut sekolah atau fobia sekolah. Hal ini sering dialami anak-anak yang seusia sekolah karena di mana seorang anak ini mengenal lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Di sini lingkungan sekolah, guru-guru maupun orang tua berperan aktif untuk menyemangati anak-anaknya agar mau sekolah kembali. Selanjutnya pematangan sekolah, kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan secara mental maupun fisik yang telah memadai. Selanjutnya depresi pada masa kanak-kanak. Kondisi ini adalah mulainya tidak bisa dinasehati maupun sesukanya, berbuat sesukanya. Jadi anak ini tidak bisa dinasehati, harus didekati perlahan-lahan apa maunya, dan solusinya adalah, kuncinya adalah kita harus bisa mengambil hati sang anak tersebut agar tidak selalu berlanjut dan tidak berdampak negatif pada anaknya itu. Yang terakhir adalah stres. Stres ini adalah perasaan tertekan pada anak disertai dengan meningkatnya emosional yang tidak menyenangkan. Rata-rata anak yang stres anak stres itu berakibat dari orang tua maupun lingkungannya, sehingga kita harus tahu seluk-beluk apa masalah yang dihadapi oleh anak tersebut agar kita bisa mengatasi permasalahan ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah maupun perbuatan yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.